Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTL View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya, buku merah. Buku merah ditipex, disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000, dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru nggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau nggak dibubarkan saja.
Bang Karni, saya kira Bentar, masih Iya. panjang ini. Le. Makanya berani nggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM50. Ya. Polisi menghapus, memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian. Kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang dikit sekian itu. Dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Ya, halo teman-teman Lara Politik, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas sebuah isu yang kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai forum diskusi publik. Ya, topik yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan pemilikan ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kembali mencuat serta berbagai tanggapan dari para ahli hukum dari pihak-pihak terkait. Judul video yang sedang ramai diperbincangkan ini menyoroti dugaan dan perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi, sekalipun dikaitkan dengan dinamika hubungan antara berbagai pihak yang selama ini ikut terlibat dalam polemik tersebut. Isu ini kembali menarik perhatian publik karena muncul berbagai pernyataan baru yang memicu diskusi panjang di tengah masyarakat. Namun sebelum kita lanjut, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak pembahasan ini secara bijak dan kritis. Kita akan melihat bagaimana isu ini berkembang, siapa saja yang akan memberikan tanggapan, serta bagaimana respon masyarakat terhadap berbagai informasi yang beredar. Mari kita mulai pembahasannya. Ya, di dalam video yang beredar membahas utama berfokus pada polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang sehingga saat ini masih menjadi bahan diskusi sebagai kalangan. Beberapa pihak menilai bahwa persoalan ini seharusnya sudah selesai karena berbagai dokumen yang keterangannya telah disampaikan kepada publik. Namun di sisi lain ada juga kelompok yang masih mempertanyakan dan meminta transparansi lebih lanjut. Video tersebut juga menyoroti munculnya berbagai pendapat dan kalangan ahli hukum yang memberikan pandangan berdasarkan aspek hukum dan pembuktian. Menurut pandangan yang disampaikan, setiap tuduhan atau dugaan tertentu harus didukung oleh bukti dan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara hukum, proses pembuktian menjadi elemen utama sebelum isu dari kesimpulan dapat diterima secara sah. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai peran aparat penegak hukum yang selama ini ikut menjadi perhatian publik. Berbagai langkah yang dilakukan oleh institusi terkait dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban serta memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Hal ini menjadi penting karena isu ini menyangkut pejabat publik seringkali memiliki dampak luas terhadap kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, narasi dalam video juga mengatakan dinamika politik yang berkembang di sekitar kasus ini. Banyak pihak menilai bahwa polemik yang terus berulang dapat menimbulkan kepercayaan opini di tengah masyarakat. Sebagian pendukung langkah klarifikasi yang telah dilakukan, sementara sebagian lainnya merasa masih ada pertanyaan yang belum terjawab secara memuaskan. Jika kita melihat perkembangan isu ini dari waktu ke waktu, sebenarnya polemik mengenai ijazah Presiden Joko Widodo bukan hal yang baru. Perdebatan ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan beberapa kali muncul kembali ketika ada momentum politik tertentu. Setiap kali isu ini tersebut mencuat, masyarakat kembali terbelah menjadi beberapa kelompok dengan pandangan yang berbeda-beda. Yang menarik adalah bagaimana media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran informasi maupun opini. Dalam hitungan menit, satu potongan video atau pernyataan dapat langsung menjadi bahan diskusi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini memiliki akses yang sangat luas terhadap informasi, tetapi di saat yang sama juga harus lebih berhati-hati dalam menyaring berbagai kabar yang beredar. Dari spekulasi hukum, para ahli umumnya menekankan pentingnya fakta dan bukti. Opini, asumsi, atau dugaan tidak dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan suatu kebenaran tanpa adanya pembuktian yang jelas. Oleh karena itu, setiap pihak akan menyampaikan tuduhannya maupun pembelaannya memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan data yang dapat karena itu yang paling penting bagi masyarakat adalah menunggu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta menghormati proses yang berlaku. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan demokrasi, tetapi diskusi harus tetap dilakukan secara santun dan berdasarkan data yang valid. Dengan cara itulah masyarakat dapat mengambil kesimpulan yang lebih objektif. Pada akhirnya, video ini menggambarkan bahwa polemik yang melibatkan figur publik akan selalu menarik perhatian masyarakat. Namun yang menentukan bukanlah siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu menunjukkan bukti yang paling kuat dan dapat diuji secara terbuka. Ya, ada beberapa teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang sudah jelas buka semua data secara transparan agar polemik ini selesai. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jangan hanya berdebat di media sosial, buktikan dengan fakta dan dokumen resmi. Dan juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa masyarakat butuh kepastian, bukan saling tuding tanpa bukti. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa hukum harus menjadi rujukan utama, bukan opini yang berkembang di internet. Ya teman-teman nalar politik, itulah pembahasan kita kali ini mengenai polemik ijazah Jokowi yang kembali menjadi sorotan publik. Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang, kita semua tentu berharap agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui jalur hukum, data yang valid, serta diproses transparan. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan kerjasama yang tidak terus terjebak dari berkepanjangan. Ya, saya ingin mendengarkan pendapat kalian mengenai isu ini. Silahkan tuliskan pandangan kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika yang saling menghormati perbedaan pendapat juga. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menariknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.